Pas lagi nyusuin si kecil, kok rasanya ASI kelihatan berkurang dari biasanya ya? Si kecil nanti jadi kekurangan nutrisi gak ya? Kalau Bunda mengalaminya, Bunda nggak sendiri kok. Banyak juga nih yang mengeluhkan hal serupa di aplikasi Alo Dokter. Kalau Bunda mau tahu apa penyebabnya dan gimana cara menanganinya, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Winda dari Alo Dokter. ASI berkurang memang jadi salah satu keluhan yang cukup umum dialami oleh wanita yang sedang di masa menyusui. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari teknik menyusui yang kurang tepat sampai dampak dari penggunaan obat-obatan tertentu. Sayangnya, saat mengalami kondisi ini, gak sedikit ibu menyusui malah jadi memilih susu formula sebagai solusinya tanpa berkonsultasi dulu ke dokter anak. Padahal, susu formula nggak bisa sembarangan digunakan untuk menggantikan ASI loh, Bun. Soalnya, banyak nutrisi penting yang hanya terkandung dalam ASI. Salah satunya adalah zat antibodi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Nggak cuma itu, ASI juga lebih mudah dicerna sama tubuh si kecil jika dibandingkan dengan susu formula. Jadi sebenarnya sayang banget kalau emang produksi ASI masih bisa diusahakan, tapi Bunda udah keburu beralih memberikan susu formula untuk si kecil. By the way, kalau Bunda mau tanya-tanya seputar ASI dan nutrisi untuk bayi, Bunda bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter untuk berkonsultasi langsung sama dokter. Saran saya, chat ke dokter spesialis anak ya. Bukan cuma tentang ASI aja, Bunda juga bisa berkonsultasi seputar masalah kesehatan lain karena di aplikasi Alo Dokter, pilihan dokternya banyak. Mulai dari dokter umum, dokter kandungan, sampai psikolog pun ada. Semua dokter di Alo Dokter responsnya dijamin cepat, nggak sampai 5 menit udah ada jawaban. Penjelasan dokternya juga mudah dimengerti deh, dan tentunya akurat secara medis. Bunda bisa bertanya sebanyak yang Bunda mau. Dokternya siap menjawab pertanyaan Bunda sampai Bunda dapat solusi yang sesuai. Terus nih, kalau ternyata dari sesi konsultasi Bunda perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin Bunda untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat. Langsung lewat aplikasi Alo Dokter. Praktis kan? Makanya yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Balik lagi ke persoalan ASI berkurang. Mendeteksi kondisi ini memang susah-susah gampang. Bunda perlu lebih peka terhadap perubahan yang terjadi sama tubuh Bunda dan juga si kecil. Nah, kalau Bunda mau tahu apakah Bunda mengalami kondisi ini atau enggak, ada beberapa tanda yang bisa Bunda kenali. Pertama, payudara jadi nggak sepadat biasanya. Kedua, ASI nggak merembes hingga ke pakaian. Ketiga, saat Bunda memerah ASI, jumlah ASI yang keluar berkurang atau cuma sedikit. Bunda juga bisa mencurigai adanya penurunan jumlah ASI dari tanda-tanda yang ditunjukkan si kecil. Misalnya, ia terlihat masih lapar setelah disusui atau berat badannya nggak kunjung meningkat atau justru menurun. Tapi perlu diingat ya, tanda-tanda yang barusan saya jelasin belum tentu juga tanda dari penurunan produksi ASI. Soalnya ada beberapa kondisi kesehatan lain yang bisa juga menimbulkan gejala mirip seperti tanda penurunan ASI tadi. Supaya lebih jelas, kalau Bunda atau si kecil mengalami tanda-tanda tersebut, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya. Nah, kalau produksi ASI memang dinilai menurun, perlu diketahui juga nih apa yang jadi penyebabnya. Karena bisa oleh banyak hal. Bisa saja si kecil kekurangan ASI karena memang teknik menyusui Bunda kurang tepat. Misalnya, saat si kecil menyusu, mulutnya nggak melekat dengan pas ke puting dan areola karena posisi payudara Bunda terlalu jauh dengan mulutnya, atau mungkin posisi si kecil saat menyusu yang justru salah. Selain teknik menyusui, terlalu lama menunda untuk mulai menyusui atau jarang menyusui setelah melahirkan juga bisa loh membuat Bunda mengalami penurunan ASI. Karena pada dasarnya, semakin sering Bunda menyusui dan memerah ASI, maka payudara pun akan jadi semakin aktif untuk memproduksi ASI. Tapi, di luar teknik dan kebiasaan menyusui tadi, memang ada beberapa kondisi medis yang juga bisa menyebabkan jumlah ASI Bunda berkurang. Pertama, Bunda terkena efek samping obat-obatan tertentu yang sedang digunakan, misalnya obat pilek atau KB hormonal. Kedua, Bunda menderita kondisi atau penyakit tertentu seperti diabetes, anemia, kurang gizi, dan gangguan hormon seperti hipotiroidisme. Ketiga, Bunda memiliki riwayat operasi payudara. Keempat, Bunda mengalami perdarahan pasca melahirkan.
Kelima, Bunda mengalami gangguan psikologis seperti stres berat dan depresi pasca melahirkan. Terakhir, si kecil lahir secara prematur atau mengalami tongue tie, sehingga membuatnya kesulitan untuk menyusu dengan benar. Untuk cari tahu penyebabnya secara pasti, perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan. Oleh karena itu, kalau Bunda mengalami tanda-tanda ASI berkurang yang sudah saya jelaskan di awal tadi, lagi-lagi saya tekankan untuk langsung konsultasi ke dokter ya. Kurangnya asupan ASI tentu sangat berpengaruh pada si kecil. Berat badannya bisa jadi sulit bertambah. Bahkan bukan nggak mungkin tumbuh kembangnya juga terganggu. Nah, supaya itu nggak terjadi dan kebutuhan nutrisi si kecil dari ASI tetap terpenuhi, ada beberapa cara yang bisa Bunda coba untuk meningkatkan produksi ASI. Saya akan jelaskan nih, jadi simak baik-baik ya. Pertama, susui si kecil sesaat setelah melahirkan dan hindari menunda-nunda waktu menyusui. Karena seperti yang tadi saya bilang, menunda waktu menyusui bisa membuat payudara jadi kurang aktif untuk memproduksi ASI. Kedua, berikan ASI kepada si kecil seenggaknya setiap 2-3 jam atau 8-12 kali dalam sehari. Selain agar memicu produksi ASI, hal ini juga karena ASI mudah dicerna, si kecil pun jadi sering lapar. Ketiga, saat menyusui, Bunda harus memastikan kepala si kecil dalam posisi lebih tinggi dari tubuhnya. Terus, pastikan juga mulutnya sudah melekat sempurna pada puting. Keempat, hindari penggunaan dot atau empeng, terlebih di minggu-minggu awal setelah si kecil lahir. Takutnya, ini membuat si kecil bingung dan malah nggak terbiasa menyusu dari payudara. Kelima, pompa ASI secara rutin sesuai kebutuhan. Jangan lupa, setelah diperah, simpan ASI di kulkas ya, biar nggak basi. Keenam, hindari konsumsi minuman beralkohol dan rokok. Soalnya, banyak riset yang sudah membuktikan bahwa minuman beralkohol dan rokok bukan cuma bisa mengganggu produksi ASI, tapi juga menurunkan kualitas ASI itu sendiri. Terakhir, coba metode kanguru saat memberikan ASI kepada si kecil. Untuk melakukannya, gendong si kecil dan posisikan tubuhnya secara tegak di dada Bunda. Biarkan si kecil hanya menggunakan popok, kaos kaki, dan topi saja, agar terjadi kontak langsung antara kulitnya dengan kulit Bunda. Dengan begitu, si kecil pun akan merasa lebih nyaman untuk menyusui. Selain dengan beberapa cara barusan, Bunda juga bisa mencoba menggunakan suplemen atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi ASI. Tapi ingat, ini perlu dikonsultasikan lebih dulu ya ke dokter. Soalnya, penggunaan suplemen atau obat secara sembarangan dan nggak sesuai kondisi bisa menimbulkan efek samping yang beragam, bahkan berbahaya. Tentu Bunda nggak mau kan mengalaminya? Well, kayaknya sampai sini dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau Bunda punya topik yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.